Pak Ahok, banyak orang heran atau juga kagum pada nyali Anda ketika Anda menutup sebuah tempat hiburan karena ada kasus narkoba di sana. Padahal semua orang tahu, saya nggak tahu apakah Anda tahu atau tidak, bahwa tempat itu backingnya kuat sekali. Tadi saya sebutkan ada oknum tentara, ada oknum pejabat, ada oknum, macam-macam oknum ada di situ. Waktu Anda menutup, apakah Anda sudah mempertimbangkan ini semua? Ada Kabar Eskrim Pak Komjen Suhardi Alyus yang memang juga punya hati pengen melihat apa Jakarta ini bebas dari narkoba. Lalu beliau ngomong sama saya, berani nggak? Saya tanya balik, Bapak berani nggak? Kan Bapak yang polisi bintang 3, saya kan bukan. Kan gitu kan, yang berani. Beliau tangkap ada berapa kali, Pak Suhardi tanya, tutup nggak? Pasti tutup Pak. Ya udah tutup, panggil dinas pariwisata. Antara mau nutup nggak tutup juga ragu-ragu kan, saya harus tutup. Terus Satpol PP disuruh menghadap saya. Saya masih ingat dia hadap, kayak lucu juga ada. Pertanyaan duduk, lapor Pak, ya apa? Apa betul saya diperintah tutup stadium? Ya benar, masa salah? Rokok BBM kok perintah pakai BBM. Oh, ya modern. BBM saya, ya udah. Siapa? Siapa? Hari ini juga buat surat tutup. Dia masih bingung-bingung liatin. Ya tutup serius. Mungkin dalam hati pikir, wah ini bos ini kagak ngerti stadium itu apa kan. Iya, saya juga menduga begitu. Memang aku juga nggak ngerti. Oh, nggak ngerti. Ya, kalau ngerti nggak berani pasti ya. Kayak Tanah Abang aja. Ini sesuatu yang tidak biasa juga, artinya nyali ya. Anda terkesan tidak takut. Bahkan beberapa waktu yang lalu Anda berani itu secara frontal di depan publik berantem sama menteri, Menpora. Kalau dalam hierarki kan level Anda di bawah. Kenapa nggak takut Anda ini? Bukan soal takut nggak takut gitu loh. Kalau kamu nyeleneh ngaco ya kita sikat aja. Oh benar ya kok baik-baik aja gitu loh. Oke, keberanian Anda saya tujukan. Tapi etikanya kan nggak pantas. Anda kan levelnya level bawah berani sama level yang lebih tinggi. Enggak tergantung. Kita lihat aja survei komentar orang. Lebih dukung apa enggak. Kan jadi presiden cuma 50+1. Gubernur juga 50%+1. Artinya? Kalau yang lebih dukungnya 60-80% ya terusin aja. Anda belagu ya. Baru tahu. Bukan rahasia bahwa banyak oknum pejabat di DKI yang menjadi backing dari kegiatan-kegiatan prostitusi, judi di DKI. Nah, seberapa kuatnya Anda menghadapi anak buah Anda yang menjadi backing-backing semacam ini? Ya pertama kita mesti koreksi. Tidak semua PNS DKI itu buruk. Saya berani menjamin di atas 60% itu baik. Bukti kalau saya mana mungkin bisa bekerja kalau tanpa didukung dari PNS di DKI. Nah sama sih bongkaran Tanah Abang. Sekarang udah beres kita, bersihkan. Bongkaran Tanah Abang kan terkenal itu. Oh maaf saya nggak tahu itu. Nggak tahu ya? Ya udah. Iya. Anda Namanya pun baru dengar ini. Ya. Nanti sekali-sekali kita ikut keliling-keliling Jakarta malam hari. Ya ada istri saya soalnya. Ya. Saya kadang sering ikut Bang Yos kan. Jadi banyak sekali dari DKI ini baik, bagus. Memang ada beberapa yang tidak baik ada. Tapi terus kita mau ganti. Nah kita udah bangun satu sistem. Kalau Anda jabat eselon tidak baik, saya tidak mau carikan lagi eselon yang lain. Langsung staffkan saja. Dan tunjangan juga kita sudah berikan tunjangan kendaraan itu bisa pilih mobil atau motor atau mentanya itu sampai eselon 4. Kita juga menciptakan tunjangan kinerja daerah yang baru. Jadi kita ingin nanti PNS di DKI itu penghasilannya itu di atas penghasilan swasta. Jadi orang akan merasa pengen jadi PNS. Nah sekarang PNS DKI baru masuk saya sudah bisa dapat 6 jutaan. Nah kalau Anda nggak beres, saya mau sikat. Nah saya lagi mau bikin yang pelayanan terpadu satu pintu bisa bawa pulang kira-kira di atas 10 juta atau 12 juta. Tapi Anda harus melayani rakyat dengan baik. Nah kalau Anda tidak baik, saya akan pecat. Anda kejam ini ya, nggak memikirkan bahwa dia punya keluarga. Termasuk ketika Anda menutup tempat hiburan tadi. Banyak orang juga melihat dari sisi yang lain. Bukankah banyak karyawan di tempat itu yang akhirnya nganggur? Ya, makanya itu pertanyaan sama ketika penggiat
hak asasi manusia perkotaan, tanya kepada saya, bagaimana pandangan Anda tentang hak asasi manusia? Nah, saya jawab begini, saya ingin 10 juta orang itu bukan hanya sehat dan bahagia, otaknya, perutnya, dompetnya penuh, tapi betul-betul hidup senang. Tapi kalau ada 1000 orang yang saya katakan, jangan membahayakan 10 juta orang, tapi dia terus membahayakan, saya akan bunuh di tempat Anda. Sama seperti ketika saya memindahkan orang dari Waduk Pluit, saya dianggap melanggar hak asasi manusia orang tinggal di satu tempat. Saya katakan, tahu nggak Anda, itu bendungan di Waduk Pluit, air laut itu 2,8 meter di atas muka laut. Dengan begitu tipis, begitu bocor, airnya udah di atas permukaan. Kalau pasang begitu tinggi dan roboh, 15.000 sampai 17.000 orang kan mati di Waduk Pluit. Apakah itu tidak melanggar hak asasi mereka mati? Nah, saya pindahkan mereka ke tempat yang lebih baik, masa melanggar HAM? Nah, sekarang juga sama. Makanya pemerintah diberi hak menyandang senjata untuk menegakkan keadilan. Untuk supaya tidak ada orang mengambil hak orang lain. Jadi bukan berarti saya kejam ketika saya menghukum mati orang. Nah, itu yang harus sisi mana. Tentu saya sekali lagi, saya tidak ingin siapapun dihukum. Sama seperti sekarang, anak-anak tawuran sekolah. Saya sudah perintahkan kepada dinas, tidak naik kelas. Seluruh tawuran tidak naik kelas. Masih ngotot, keluarkan. Kenapa? Kalau tidak digitukan dia nggak sadar. Dia bukan soal tidak naik kelasnya. Yang paling penting bukan Anda punya ijazah berapa. Yang paling penting itu karakter Anda benar nggak? Untuk apa Anda punya profesor doktor? Yang paham gitu loh. Iya, dengan gaya Anda yang seperti sekarang ini, apakah Anda sering mendapat ancaman? Ya dulu ada ya. Oh, sekarang udah nggak ada? Sekarang kemarin juga ada, teman saya bilang sama saya begini. Ya, dia bilang, kamu hati-hati. Saya sudah dengar-dengar nanti kamu bisa dilenyapkan kalau terus begini. Ya, terus saya bilang sama dia, kalau takdirnya pasti dilenyapkan, ya pasti lenyap kita. Mau bilang apa tuh? Kan kekhawatiran kita nggak bisa menambah kita hidup lebih panjang, nggak bisa juga toh. Nah, tapi satu hal yang kamu nggak bisa punya, kamu boleh kaya. Kalau kamu udah mati, nggak ada warisan buat cicit kamu, cicitmu udah lupa namamu siapa sebetulnya. Kubur dimanapun belum tentu dia datang. Saya bilang gitu sama dia. Ya kaya ya top, hilang aja. Tapi kalau saya sampai harus diizinkan Tuhan mati untuk menegakkan keadilan sosial di Indonesia ini, kamu nggak bisa beli cara mati saya, bosku. Gue akan jadi legenda, diingat orang. Walaupun diingat orang terbunuh. Gitu. Itu beda gitu loh. Tunggu dulu. Istri Anda saya lihat pucat ini. Nah, saya udah kasih tahu, saya udah naikkan asuransi jiwa lumayan. Anda sendiri sebagai gubernur itu dikasih senjata nggak? Tinggal milih mau senjata apa. Oke, tapi Anda bisa makainya nggak? Kalau 10 kepala, 11 peluru masih masuk 10 itu. Emang Anda pernah latihan nembak? Saya dari kecil udah diajarin nembak dari bapak saya. Oh. Tapi kira-kira siapa yang paling menginginkan kematian Anda? Nggak tahu saya. Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan, menarik sekali karena kita akan bicara mengenai korupsi yang akan diberantas oleh Pak Ahok. Tapi banyak orang meragukan Pak Ahok punya nafas panjang untuk melawan korupsi. Jangan-jangan malah dia sendiri akan korupsi. Ikuti terus Kick Andy. Korupsi itu bermula juga dari kebutuhan atau kekurangan. Boleh tahu nggak gaji wakil gubernur itu berapa sih?